Jangan takut menjadi tua. Yang menakutkan bukan usia senja, melainkan hidup tanpa makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari lanjut usia nasional bukan sekadar peringatan bertambahnya angka usia. Bukan sekadar penanda bahwa rambut semakin memutih, kulit semakin berkerut, dan langkah semakin melambat. Lebih dari itu, hari ini mengajak kita merenungkan sebuah kenyataan yang sering terlupakan, bahwa tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai usia lanjut. Ada yang dipanggil ketika masih bayi, ada yang dipanggil ketika masih muda, ada yang dipanggil ketika sedang berada di puncak kariernya, dan ada pula yang diberi kesempatan menikmati usia panjang hingga menjadi lansia. Karena itu, usia panjang bukan sekadar anugerah, tetapi juga amanah. Bukan sekadar hadiah, tetapi juga tanggung jawab. Para filsuf sejak dahulu telah mengingatkan bahwa usia bukanlah ukuran utama kehidupan. Yang terpenting bukan berapa lama seseorang hidup, melainkan untuk apa ia hidup. Filsuf Romawi, Seneca, pernah mengatakan, hidup bukanlah pendek, tetapi seringkali manusialah yang menyia-nyiakannya. Betapa dalam makna kalimat tersebut, sebab banyak orang yang usianya panjang, tetapi hidupnya kosong. Sebaliknya, ada orang yang usianya tidak terlalu panjang, tetapi meninggalkan manfaat yang terus dikenang sepanjang masa. Menjadi lansia bukan berarti menjadi beban. Menjadi lansia bukan berarti masa kehidupan telah selesai. Justru pada usia senja, seseorang sedang berada pada masa panen kehidupan. Masa memetik hikmah. Masa memetik pengalaman. Masa memetik kebijaksanaan. Pada masa muda, manusia banyak belajar. Pada masa dewasa, manusia banyak bekerja dan berjuang. Sedangkan pada masa lanjut usia, manusia memiliki kesempatan lebih luas untuk membagikan pengalaman, keteladanan, kebijaksanaan kepada generasi berikutnya. Karena itu, lansia bukanlah sisa kehidupan. Lansia adalah puncak perjalanan kehidupan. 30 resep sehat yang sering dibagikan pada hari lansia sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang kesehatan badan, tetapi juga kesehatan jiwa, kesehatan pikiran, dan kesehatan hubungan sosial. Tidur yang cukup, makan secukupnya, rajin bergerak, banyak minum air putih. Semua itu penting. Namun ada yang tidak kalah penting, yaitu hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan jiwa yang damai. Seringkali yang membuat seseorang cepat tua bukanlah usianya, melainkan kemarahan yang dipelihara, kekecewaan yang tidak diselesaikan, iri hati yang tidak diobati, dan ambisi yang tidak pernah berakhir. Tubuh boleh menua, tetapi hati tidak boleh menjadi tua. Tubuh boleh melemah, tetapi semangat tidak boleh menyerah. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta, tidak pula pada tingginya jabatan, tetapi pada hati yang mengenal Tuhannya. Karena itu tidak sedikit orang kaya yang gelisah, tidak sedikit orang terkenal yang kesepian, dan tidak sedikit orang berpangkat tinggi yang hidupnya penuh kecemasan. Sebaliknya, ada lansia sederhana yang hidupnya tenang, tidurnya nyenyak, senyumnya tulus, dan hatinya damai. Karena ia telah menemukan apa yang paling penting dalam hidup, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini mengajarkan bahwa rahasia kebahagiaan bukanlah memiliki segalanya, tetapi mensyukuri apa yang telah dimiliki. Lansia yang bahagia bukanlah mereka yang mempunyai semua keinginan, melainkan mereka yang mampu menerima kehidupan dengan hati yang lapang, mampu bersyukur, mampu memaafkan, mampu berdamai dengan masa lalu, dan mampu menikmati hari ini sebagai karunia Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Karena itu usia lanjut bukan alasan untuk berhenti memberi manfaat. Selama masih diberi napas, masih bisa tersenyum, masih bisa berdoa, masih bisa memberi nasihat, masih bisa berbagi pengalaman, maka pintu kebaikan masih terbuka. Mari hormati para lansia. Mereka adalah saksi perjalanan zaman. Mereka adalah penjaga nilai-nilai kehidupan. Mereka adalah guru yang mengajar tanpa ruang kelas. Mereka adalah perpustakaan hidup yang penuh pengalaman. Dan bagi para lansia, jangan pernah merasa tidak berguna. Jangan pernah merasa terlupakan. Karena setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap kebaikan yang diwariskan, akan terus hidup bahkan ketika usia telah berakhir. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah berapa usia kita hari ini, tetapi sejauh mana usia itu mendekatkan kita kepada Allah. Yang paling penting bukanlah berapa tahun kita hidup,
tetapi berapa banyak manfaat yang telah kita tinggalkan. Sebab manusia yang mulia bukanlah yang paling panjang umurnya, melainkan yang paling baik amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita umur yang berkah, kesehatan lahir dan batin, hati yang lapang, akhir kehidupan yang husnul khatimah, dan kesempatan untuk terus menjadi manusia yang bermanfaat hingga akhir hayat. Selamat Hari Lanjut Usia Nasional. Usia boleh menua, tubuh boleh melemah, tetapi iman, syukur, dan manfaat harus terus bertumbuh. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.